Saya ulang lagi ya. Hajja yahujju hajja. Maknanya apa? Al-qasdu. Ngono ya. Umrah itu maknanya ngeramen. Tawaf itu maknanya muter. Nah sehingga sa'i, rungokno tenan ya. Sa'i itu di bahasa Quran enggak ada, yang ada tawaf. Coba ya dengerin ayat apa? Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Terus faman hajjal beta awi atamaro fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Sa'i itu kalau di fikih kan sa'i, lari-lari kecil antara sofa dan, tapi di Quran itu bahasa sa'i enggak ada, yang ada bahasa apa? Tawaf. Kenapa dikatakan tawaf? Karena kalau ngitari sesuatu bahasa Arabnya itu tawaf. Karena siklusnya begini, dengerin ya. Ini misalnya sofa. Ya ini sofa, ini marwah. Rata-rata orang sa'i dari sofa itu agak ke ujung sini. Agak ujung barat misalnya, seret ke sini. Terus kan agak muter begini, agak muter terus kembali lagi ke sini. Intinya mahalul dzahab ketika dari sofa ke marwah di satu titik, dari marwah ke sofa ke titik yang lain. Jadi kesannya membentuk lingkaran. Nah berhubung lingkaran disebut tawaf muter. Malah istilah Quran fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Dikatakan sa'i, sing jenenge sa'i ku agak keras. Kalau kamu melaku biasa, bahasa Arabnya apa? Masa, apa? Tapi kalau maku agak keras, namanya sa'i. Lah jalannya sa'i itu dianjurkan agak keras. Maka bahasa Arabnya sa'i. Bukan masyu, tapi apa? Sa'i. Jadi semua ini mangkul. Dikatakan masjid karena apa? Tempat sujud. Dikatakan musola karena tempat sholatnya ngono kok geger. Kampung NU ramutu. Wah, kayak masjid, kayak musola maunya apa? Ya maunya supaya tempat sholat banyak kok. Kok geger. Ya mergo ora maknane tapi seneng Islam. Kok wajib. Misalnya dimangkeli oleh seneng Islam tenanan, didukung gobloknya ya tenanan. Dadi angel terang. Kok protes perkara adat ora banyak. Apa? Masjidnya satu banyak. Sehingga sholat itu tidak fokus di satu titik satu. Itu sebetulnya malah bagus untuk daerah tertentu, meskipun buruk di daerah tertentu. Ya lihat konteksnya. Kalau daerah pesantren bagusnya banyak musola. Mergo kiai nak ngongkon imam sungkan-sungkanan. Lah misalnya kula terus sampe jamaah nang masjid jamaah terus imame rai-rai Mustofa ini. Apa ngimami meriang mocok keliru kabeh. Nah aku ngimami wong aku derajatku wis akeh ambisi dadi imam. Iku bangkune. Wong kula ora usah imam wis mulya kok ngrebut status imam. Iya nak pangeran darani kula wong alim imam, nak darani wong rakus. Lane jare bapak iku, cara bapak istiqomah ya apik, tapi nak keterusan ya elek. Iku jenenge ngangkangi, ra istiqomah dari ngangkangi. Lu banyak lho alumni pondok nganggur gara-gara imame masjid istiqomah. Sehingga tidak ada kandidat yang bisa masuk. Lho kecuali istiqomah mulang, lah ana sing wani, aku tak pensiun. Tapi syaratnya level loh. Karena kalau ilmu itu kan kompetitif, memang ada kriterianya. Nah imam masjid kan gampang. Asal Fatihah muni kan selesai. Mau iku ae diulang-ulang. Nah nak maca kitab tiap hari ganti bab. Nah sing ganti gak kredibel ilmu entek rak macet. Tapi aku lah ya siap diganti. Ayo sing siap ganti ngaco. Tak gaji yakin. Tapi nak sekali sholat tak lebok neraka yakin. Lho neraka Kang, maca hukume Allah mek Rasul salah ku taruhane. Aku ra trimo dibaca RPK neraka Gusti. Sini-sini wong maca kitab salah. Aku usul sing paling jero. Oh iya isen to, misal penggantine Gus Pak ternyata goblok kan muruh aku. Dadi plus-plusna tenan. Ya ora krana dendam, tapi engko tak syafaati, engko nek kesuwen ya. Gue lucu-lucunan wae no. Nah ini penting saya ngaji itu. Sehingga ketika ada generalisir satu madhab itu bukan bid'ah. Makanya saya itu heran sama madhab sekarang. Setiap kreasinya ulama kok darani bid'ah itu piye. Sebagian alam itu sudah mangkul. Mulane ngaji itu ben roh. Mangkul itu lafaz yang bisa digeneralisir berdasar makna. Napa? Jadi di zaman Imam Haromen itu ngendikan gini, andai kan orang jamaah di satu kampung pada satu titik, maka kota lahumul imam. Imam masih boleh merangi. Karena harusnya jamaah itu fi amakina mukhtalifah. Di tempat yang beda-beda supaya jadi syiar. Kalau nanti nerang noniku, ini bukan berarti saya bela madhab tertentu ormas. Saya tidak punya kepentingan bela ormas tertentu. Enggak. Saya ini bela ilmu. Titik. Saya itu bela ilmu.
Misalnya begini ya. Kampung ini sama sini berduaan ya. Ning kene sik ana greng terus, ngerti ke greng? Nggon pring-pring. Apa napa Pak greng? Sing disone serem sing biasane nggone gerduwo lho. Apa? Winget. Biasane ning wet apa, Mus? Sing kancamu itu biasane ning. Apa jadi? Gak lha sing winget sing seru, greng ra carane. Apa gak wis? Ringen pokoke ringen terus pring sing. Nah, ini kan ada masjid berduaan di sini nih. Belakang ini kan ada masjid berduaan. Itu adekan jamaah hanya di sini. Kan kalau ada adzan kan setan lari. Dan ini saya masuk yang gereng kan. Neng winget. Tapi nang kono dipasang musola, neng pojok-pojok pasang musola, Melayu bingung. Karena apa? Di mana-mana ada adzan. Tapi nak neng masjid tok sitok kan adzan gampang kelari sana dulu gitu. Nanti kembali. Maka setan-setan di daerah pesantren itu saya yakin wis setruk karena lari kemana-mana itu. Lari kemana-mana itu diadang apa? Adzan dintani bare jebule bocah deres. Kadang pujian. Masalahnya pujian yo bid'ah. Bar adzan karepe santai-santai jebule ada wiridan. Jantungan meneh kan. Tapi masalahnya wiridan yo bid'ah. Jadi ini banyak yang menyenangkan setan sebenarnya sedang kritik-kritik ini itu, Pak. Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu tadi sumya masjidan mergo mahallus sujud. Sumya musolan mergo tempat sholat. Jadi sebenarnya nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah kecuali musola yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Moh dikiai ini wong liya terus gawe musola dewi. Lah itu nafsu. Tapi kalau berdasar kebutuhan karena tadi laisa li alimin ayyuqallida aliman akhir. Memang antar orang alim kalau ketemu satu majelis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnatullah apa? Lu sunnatullah. Jajal misalnya ono mursyid mulang ning masjid. Saking tawaduk saya ikut. Sebenarnya saya ingin ikut. Secara nurani saya ingin ikut. Tapi kan di saatnya mursyid. Gak bebas ya. Waduh nugus banget. Oh mesti meriang, mesti tak jamin. Wah itu orang urusan sombong-sombongan. Loh, saya pernah, karena ini bukan sombong. Pernah di Masjid Jamek Tuban itu ada acara. Yang isi kebetulan teman saya zaman sekolah di Sarang. Itu saya pas itu yang main saja sama anak saya. Karena saya sering dolanan di Tuban. Main keluarga bapak saya di Tuban. Keluar ketemu saya salaman. Loh, Gus, gini-gini wis suwi. Wes, innalillah musibah. Innalillah musibah. Gus. Ya ngrungokno ngajiku. Gak aku meneng. Seneng, alhamdulillah. Terus, tapi sebagian waduh. Jadi sebenarnya saya ingin tawaduk. Lalu berkali-kali saya ingin tawaduk. Sebenarnya saya ingin ngaji. Kalau ada kiai yang mau saya masih ingin ngaji. Tapi sing wani sopo itu. Akhirnya mengaji Mbak Bahmun, Mbak Bapak karena itu yang berani. Saya masih sering datang ke kiai konsultasi masih sering sampai sekarang. Masih sering ditimbali, dijak ngaji masih sering. Meninggal. Tapi kalau ada kiai pesaing saya Gus siap. Saya datang. Tidak mau salah tak lawan. Tak anggap hoax. Oh tak lawan. Tak tahu kok jenengan hafal Quran pinten. Tolong jus, aku tolong pulang. Lereni. Misalnya mulangi sih, nanti khatam pinten. Dari nanti khatam, aku tahu khatam. Oh, gantian tak ulang betul tetap. Karena ini enggak profesional, enggak profesional. Goblok sih mulang mau ngalim ini enggak. Itu salah dalam hukum manapun. Tapi jangan kira saya ada ingin ngaji, ingin. Makanya saya sering makmum di mana-mana. Karena saya ngaji sama orang lain tidak mungkin, mesti mereka sungkan. Maka tawaduk saya tak wujudkan saya jadi makmum. Di mana-mana saya sholat itu makmum. Wiling-wilingan bahwa saya siap ikut orang mukmin. Kan sholat lebih ringan kan, lebih gampang. Karena gelem harus mulai ikhya, balik ikhya tak balik ngaji. Enggak ngarep aku tak jamin. Orang mau pertama wis salah. Qolal Ghazali itu salah. Sing cara aku sebenarnya Qolal Ghazali itu. Kayak gue nisbat itu nak rupa ya. Qolal Bukhari itu sebenarnya buatan Qolal Bukhari. Semprit terus. Kenapa? Semprit tuh. Daripada mari fitnah ya tidak usah ngaji. Tapi yang jelas itu bukan karena keangkuhan. Karena tidak ingin ganggu orang. Kenapa gak ingin? Banyak tonggo-tonggo Gus. Nah, kan sering ada pengajian di daerah saya. Itu saya jarang, mesti diundang saya itu kiai, tapi saya nggak pernah datang. Itu jangan kira saya sombong. Mubaliknya sebelum acara itu datang ke saya, Gus tenang sud kolyak. Sing sowan ku mubalike. Dadi sahibul bait ngundang, tapi mubalike sowan. Dan itu mesti pesene Gus tenang sud kok.
Tak sampean teko gambar aku yakin gambar kula. Ya ora ngono. Nek tak pidatokno kan kok jenengan terus ora jenengan terus piye? Kena lho kesau ben iso mlebu iya. Kadang sing wis wete tak Gus, ning omah ngono tak udang mboten teko gak. Wong kiai ning omah mulang aneh-aneh. Sebenarnya bukan karena mulang di rumah, memang ada mubalek yang pesan tadi. Yang pesan.